dari SD Negeri 3 Depok, Kabupaten Bogor. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Bu Puji. Beliau adalah guru kelas 5 SD Negeri 3 Depok. Halo, selamat pagi Bu Puji. Apa kabar Bu Puji hari ini? Selamat pagi Bu Risma, alhamdulillah hari ini saya sehat. Maaf ya, hari ini kita akan melakukan praobservasi. Setelah itu saya akan mengamati jalannya pembelajaran yang Bu Puji sajikan di kelas, atau kita sebut supervisi nih. Kemudian adapun tujuan kegiatan supervisi ini adalah untuk mengetahui, mengevaluasi jalannya pembelajaran bersama anak-anak kelas ataupun sesuai dengan rancangan Bu Puji yang disusun ini. Mengawali semuanya, kita akan melakukan kegiatan praobservasi yang bertujuan untuk mengetahui persiapan awal sebelum melakukan pembelajaran agar Bu Puji lebih siap, lebih percaya diri dalam memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Jadi ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Bu Puji, yaitu pertama mengenai tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran nanti yang akan disajikan Bu Suci itu nanti apa ya? Berdasarkan rancangan yang saya susun dalam pembelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial, pada topik bagaimana bernafas membantuku melakukan aktivitas sehari-hari dengan materi organ-organ pernafasan, mekanisme pernafasan, dan gangguan pada sistem pernafasan. Tujuan pembelajarannya adalah 1. Peserta didik dapat memprediksi akibat jika manusia tidak bernafas. Yang kedua, peserta didik dapat mendeskripsikan mekanisme pernafasan pada manusia. Dan yang ketiga, peserta didik dapat merefleksikan pentingnya menjaga kesehatan organ pernafasan. Ya berarti ada, menurut catatan saya ada 3 tujuan pembelajaran. Selanjutnya Bu Puji, bagaimana area pengembangan yang hendak dicapai oleh Bu Puji pada saat observasi nanti? Untuk area pengembangan yang akan saya capai adalah keterampilan dan pengetahuan. Pertama, pengetahuan mendeskripsikan mekanisme pernafasan pada manusia. Yang kedua, keterampilan merefleksikan pentingnya menjaga kesehatan organ pernafasan. Oke, berarti area pengembangan yang akan dicapai Bu Puji yaitu pengetahuan di area mengidentifikasi organ pernafasan pada manusia. Dan menurut catatan saya di area keterampilan bisa dapat merefleksikan mekanisme pernafasan pada manusia. Terima kasih. Kemudian tentang rancangan pembelajaran, pertanyaan selanjutnya yaitu tentang rancangan pembelajaran yang akan disajikan di kelas, bisa strategi, bisa model maupun metode, yang bahkan sampai alat peraga yang akan Bu Puji gunakan nanti. Yang akan saya saksikan nanti adalah pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Bisa jadi saya akan membagi kelompok berdasarkan kemampuan awal, keterampilan, dan keaktifan siswanya. Jika model pembelajaran PBL, untuk metode saya menggunakan diskusi kelompok, tanya jawab, dan tentu saja penugasan di dalamnya. Nanti ada beberapa eksplorasi melalui percobaan serta pengamatan terhadap model pernafasan sederhana yang akan mereka buat. Baiklah, jadi pembelajaran yang akan Bu Puji sajikan adalah pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan profil belajar siswa. Ada pembagian kelompok juga, kemudian metode pembelajarannya yaitu PBL. Terus tadi model ya, sekarang metodenya diskusi kelompok, tanya jawab, bahkan ada anak-anak mengadakan percobaan membuat alat pernapasan pada manusia secara simulasi. Selain yang sudah Bu Puji jabarkan, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Bu Puji pergunakan di kelas?
Untuk saya akan menggunakan gambar, media PowerPoint, berbantu proyektor, mode pernafasan sederhana dari bahan bekas di sekitar siswa, dan LKPD atau lembar kecil. Ya, komplit gitu. Kira-kira kapan nih Bu Puji akan melaksanakan pembelajaran sehingga nanti saya bisa masuk untuk observasi? Saya akan melaksanakan pembelajaran IPAS tersebut pada hari Selasa pada jam kedua sesuai dengan jadwal pembelajaran. Baiklah, berarti kita ketemu hari Selasa jam kedua. Saya akan ke kelas Bu Puji untuk melakukan supervisi kelas. Dalam kegiatan supervisi kelas nanti saya akan melihat jalannya pembelajaran dan mencatat peristiwa-peristiwa yang terjadi saat pembelajaran. Nanti setelah Bu Puji melakukan observasi bersama saya dalam pembelajaran di kelas, nanti kita akan melakukan kegiatan pasca observasi nanti menjauh nanti bersama pengajar praktik saya. Baik. Sebelum kita akhiri dari kegiatan observasi ini, kira-kira yang Bu Puji dapatkan apa ya? Saya mendapatkan gambaran pembelajaran yang akan saya lakukan di kelas dari strategi, metode, mode, dan bahkan media yang akan saya gunakan dalam kegiatan pembelajaran nanti. Jadi saya bisa lebih untuk persiapan. Jadi lebih matang ya Bu persiapannya nih. Baiklah Bu Puji, terima kasih sudah meluangkan waktunya, sudah bersedia berbincang-bincang. Sampai bertemu lagi di kesempatan berikutnya pada kegiatan supervisi di hari Selasa jam 7. Demikian kegiatan pra observasi yang saya lakukan dengan Bu Puji. Sampai bertemu di kegiatan supervisi dan pasca observasi bersama pengajar praktik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembelajaran pagi hari ini, sebelum kita mulai, anak-anak berdoa dulu yang dipimpin oleh Mbak Anjani. Silakan. Doa selesai, hormat pada guru. Bagaimana kabar anak-anak pagi hari ini? Berangkat semuanya ya. Sebelum pembelajaran pagi hari ini, kayaknya kita menyanyi dulu lagu Profil Pelajar Pancasila. Pada saatnya anak-anak bisa berdiri dulu. Mari teman-teman kita menyanyikan lagu Profil Pelajar Pancasila. Kreatif dan benar aktivis. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkepentingan bukan gotong royong mandiri, kreatif dan benar kritis. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkepentingan bukan gotong royong mandiri, kreatif dan benar kritis. Terima kasih. Silakan kembali. Anak-anak sudah siap belajar? Coba, saya mau lihat apakah kalian sudah berkonsentrasi. Coba mana telunjuk kalian? Tanpa melihat, lakukan telunjuk kalian di atas kepala. 1
mengikuti instruksi Bu Guru. Stop. Hentikan apapun yang sedang kamu lakukan. Silakan ambil posisi duduk secara nyaman. Duduknya secara nyaman. Atau berdiri jika tidak memungkinkan. Rilekskan tubuh dan rilekskan. Mulai dari otot-otot wajah. Oke. Bahu kiri, bahu kanan, ayo. Pagi hari ini kita akan belajar yaitu bagaimana bernafas membantu melakukan aktivitas sehari-hari. Ada pelajaran yang kemarin anak-anak sudah belajar juga bahwa manusia itu bertumbuh. Manusia bertumbuh itu membutuhkan apa? Makanan dan minuman. Supaya manusia bisa bertumbuh, manusia juga bernafas. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan materinya dengan tujuan pembelajaran yang pertama. Bu Puji berharap melalui lagu pernafasan manusia, siswa dapat mengidentifikasi pernafasan dengan benar. Sudah anak-anak nyanyikan ya lagu pernafasan manusia. Tujuan yang kedua, Bu Puji juga dengan membuat replika pernafasan manusia sederhana, siswa dapat mendeskripsikan mekanisme pernafasan pada manusia dengan tepat. Ya. Manusia bernafas. Kita bernafas menggunakan alat-alat pernafasan. Jadi kita ada apa? Sistem pernafasan, yaitu suatu sistem di mana alat-alat itu membantu pernafasan manusia. Bernafas, coba siapa yang bisa? Bernafas itu apa? Anda menghirup oksigen. Mungkin ada lagi yang ingin menambahi? Mengeluarkan CO2. Bisa digabungkan menjadi yang lebih sempurna aja nih. Bernafas adalah menghirup oksigen dan mengeluarkan CO2. Anak-anak semuanya sangat hebat sekali untuk pagi hari ini. Tepuk semangat. Lebih jelas mempelajari sistem pernafasan manusia. Anak-anak semua nanti kita simak video pembelajaran tentang sistem pernafasan manusia. Semua memperhatikan. Manusia, hewan maupun tumbuhan sebagai makhluk hidup, kita perlu oksigen untuk hidup. Waktu bernafas, kita mempunyai organ-organ yang bekerja sama dan membentuk sistem organ yang bekerja mengatur oksigen yang ada di lingkungan hidup sampai pada setiap sel yang kita butuhkan. Oksigen ini tidak tersedia di dalam tubuh makhluk hidup. Kita mendapatkan oksigen dari lingkungan sekitar kita. Bernafas artinya kegiatan menghirup atau memasukkan oksigen dari lingkungan hidup dan mengeluarkan karbon dioksida dan uap air melalui alat pernafasan kita. Kali ini kita akan mempelajari lebih lanjut tentang organ-organ pernafasan manusia. Lula, kamu tahu nggak kalau alat pernafasan kita terdiri atas hidung, pangkal tenggorok atau laring, batang tenggorok atau trakea, cabang batang tenggorok atau bronkus, dan paru-paru. Iya kita, melalui lubang hidung, udara mendapatkan jalan keluar dan masuk ke dalam tubuh kita. Tapi selain itu, udara juga dapat keluar masuk melalui mulut loh.
Namun, jika kita bernafas menggunakan hidung akan lebih baik loh Pipo, karena terdapat lendir dan rambut-rambut halus. Rambut-rambut halus ini berfungsi untuk menyaring udara yang mengandung debu, kotoran, dan kuman penyakit. Benar sekali, Lula. Selaput lendir berfungsi untuk mengatur suhu udara yang akan masuk ke paru-paru dan mengatur kelembapan udara agar sesuai dengan kelembapan tubuh. Hidung juga jalur yang langsung terhubung dengan alat pernapasan berikutnya, yaitu tenggorokan. Tenggorokan merupakan alat pernapasan manusia yang kedua. Pada tenggorokan terdapat laring atau pangkal tenggorok dan batang tenggorok atau trakea. Pada bagian dalam dinding batang tenggorok terdapat selaput lendir dan rambut-rambut halus yang selalu bergetar yang berfungsi menghalangi benda-benda asing yang akan masuk ke paru-paru. Pernahkah kalian tersedak? Kamu pernah enggak, Lola? Pernah banget Pipo. Anak-anak semua, kita perhatikan alat pernafasan pada manusia. Kamu perhatikan coba. Ini yang ada huruf A adalah hidung. Tahu tak hidung? Tahu. B, faring. Ini masuk ya, saluran masuk. C adalah saluran lari. D, trakea. E, bronkus. F, paru-paru. Dan G, diafragma. Itulah alat-alat pernafasan manusia yang digunakan kita untuk bernafas. Nah, untuk lebih mudah untuk menghafal alat-alat ini, mari anak-anak semua menyanyikan lagu alat pernafasan. Kita mulai 1, 2, 3. Jika aku bernafas, menghirup oksigen, hembuskan CO2 dan juga ulang air. Pertama masuk hidung, bisa dirambut terus. Ada lendir, jaga kelonggaran, tarik-tarik trakea, fokus bercabang luber, menuju paru-paru yang dikumus berulang. Terjadi pertukaran oksigen CO2, alveolus, itulah namanya. Alveolus, itulah namanya. Terima kasih sekali anak-anak semua, hebat-hebat. Nah, untuk lebih mengenal lagi alat-alat pernafasan pada manusia, anak-anak bisa mempraktekkan cara membuat bagaimana paru-paru itu bekerja. Dan di sini anak-anak akan bekerja secara berkelompok. Masing-masing ada 3, 4, dan 4. Kelompok 1, 2, dan 3. Sekarang anak-anak silakan membentuk kelompok masing-masing. 2, 3. Sudah terbentuk kelompoknya ya anak-anak? Sekarang kita kelompoknya. Ini dari kelompok 1, kelompoknya Anjani. Kelompok 2, kelompok Mas Nathan. Dan kelompok 3, kelompoknya Mbak Iska dan teman-teman. Anak-anak boleh mempersiapkan peralatan yang kemarin sudah disiapkan dari rumah. Nanti petunjuknya sesuai dengan KPD yang sudah menguji berikan pada pagi hari ini. Dan alat-alatnya bisa dikeluarkan. Peralatan barunya. Anak-anak kemarin sudah menyiapkan apa? Sedotan, balon. Nah, terus lakukan sesuai dengan petunjuk yang sudah ada.
Lepaskan tarikan balon yang berada pada bagian bawah alat peraga. Kemudian tuliskan apa yang kalian amati pada kolom berikut ini. Ayo praktekkan. Hasilnya gimana? Balon akan kembali mengecil. Mempresentasikan hasil kelompok masing-masing. Coba kelompok mana yang ingin berpresentasi dulu? Saya Kelompok 1? Yang lainnya? 2, 3. Nah, karena kelompok 1 dulu, silahkan kelompok 1 untuk maju ke depan untuk mempresentasikan bersama kelompoknya. Satu saja yang dibawa untuk praktek. Ya. balon kecil setelah kalian menghembuskan napas melalui sedotan. Coba, Mas Faiz dipraktekkan dulu petunjuknya nomor 1 tadi. Perhatikan semua. Balon akan menggelembung. Lepaskan tarikan balon yang berada pada bagian bawah alat peraga. Kemudian tuliskan apa yang kalian amati pada kolom. Balon kembali mengecil. Sebagai tolak ukur pembelajaran pada hari ini, dilanjutkan dengan anak-anak mengerjakan evaluasi secara mandiri. Ini sudah disiapkan. Anak-anak kerjakan dengan waktu 15 menit. Sudah dikerjakan. Sebelum kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita melaksanakan tanya jawab tentang materi yang sudah kita pelajari pagi hari ini. Yang bisa menyebutkan organ pernafasan. Hamda. Saya Bu. Hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkelus, alveolus. Yang kedua, siapa yang bisa menyebutkan mekanisme saat menghirup napas? Coba. Tunjuk jari, Nathan. Saya Bu. Saat menghirup udara, volume rongga dada dan paru-paru meningkat. Ketika diafragma bergerak turun ke bawah, rusuk membesar. Kemudian udara di paru-paru turun dan akhirnya udara ke paru-paru. Oke, tepuk tangan. Betul sekali jawaban dari Mas Nathan. Pertanyaan ketiga, siapa bisa menyebutkan mekanisme saat menghembuskan nafas? Saya Bu. Saat menghembuskan otot, tulang rusuk dan diafragma berelaksasi. Volume rongga dada dan paru-paru mengecil. Ketika diafragma bergerak naik, tulang rusuk mengecil. Akhirnya udara mengalir keluar paru-paru. Oke, betul sekali. Tepuk tangan buat anak-anak. Karena pentingnya organ pernapasan bagi tubuh kita, maka anak-anak semua harus menjaga organ-organ tadi. Contohnya, 1, menghindari orang yang sedang merokok. Walaupun anak-anak tidak merokok, tapi bisa menghirup asap dari orang yang sedang merokok. Dan yang kedua, memakai masker saat perjalanan jauh. Kalau kayak naik motor, diusahakan untuk memakai masker. Itu tadi. Alhamdulillah pembelajaran pada pagi hari ini sudah
Jalan dengan baik, anak-anakku semua sudah paham tentang mekanisme pernafasan. Jangan lupa anak-anak untuk selalu menjaga alat-alat pernafasan yang ada pada diri kita masing-masing. Marilah kita tutup pembelajaran hari ini